Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas dua emiten, MKAP dan Trust. Analisa kita berdasarkan analisa fundamental, dilihat dari value, dividen, free cash flow, ketahanan perusahaan dan kepengendaliannya. Kemudian bahwa pembahasan kita ini adalah untuk bahan edukasi, bukan untuk perintah beli atau jual, kan ini hanya sebagai perbandingan. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk menjelekkan atau membaikkan atau memoles-moles sebuah emiten. Kita murni berdasarkan data-data yang mereka laporkan sendiri, ya. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama, MKP, ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga saya sudah meletakkan di deskripsi itu ada link untuk playlist, sehingga untuk mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas silahkan klik di list tersebut. Baik, ya, MKAP atau Multikarya Asia Pasifik Raya, ya. Ini bidang usaha mereka, sektor mereka adalah minyak gas dan batu bara. Data yang saya dapat ini baru di triwulan 2, ya, sehingga belum punya pembanding. Baik, kita cek dulu bahwa harga sekarang ini, ya, sudah 2 kali, hampir 3 kali lebih mahal daripada harga daripada nilai bukunya, ya. Nilai buku 79, harganya 292. Jadi ini sudah hampir 3 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Kalau dari segi maksimal beli, kita maksimal belinya di 168, sekarang sudah hampir 300, ya. Berarti sudah 77% lebih mahal daripada yang seharusnya kita membeli. Itu yang pertama. Perusahaan ini valuasinya mahal. Sekarang mahalnya ini dari seperti apa, ya? Ternyata IPS-nya, ya, keuntungannya itu Rp16, hampir 17. Sementara nilai bukunya 79, artinya keuntungan perusahaan di sini sekitar 21%. Jadi mahalnya harga ini, ya, saya lebih cenderung kepada memang keuntungan perusahaannya besar sehingga harganya mahal. Investor ini menghargainya mahal. Yang kedua, bahwa kita cek dari segi keberpihakan kepada investor, ternyata perusahaan belum membagikan dividen. Berarti perusahaan ini belum friendly to investor, ya. Keuntungannya besar tapi perusahaan tidak membagikan keuntungan, ya, tidak membagikan dividen, ya. Berarti yang dikejar kalau misalnya kita mau masuk di saham di perusahaan ini, berarti kita mengejar capital gain, ya. Tetapi dengan harga yang tinggi tentu saja ada risiko, ya, kalau nanti harganya turun, ya. Baik, dari segi ketahanan, berikutnya dari segi ketahanan. Dari segi ketahanan ternyata di sini ada sedikit permasalahannya, bahwa untuk triwulan 3 ini, triwulan 2, ya. Untuk persiapan di triwulan 3 itu perusahaan, ya, secara TTM ini masih memerlukan 3% dana, ya, sekitar 3%-an, ya, untuk beroperasi di triwulan 3, ya. Ini berarti free cash flow-nya kurang, ya. Namun dari segi aset lancar, hutang yang berbunga ini kecil, dan juga tanggungan yang kecil, ya. Berarti untuk dari segi hutang aman, tetapi free cash flow yang kurang. Jadi untuk ketahanan memang satu yang perlu diperhatikan, bahwa free cash flow-nya supaya ke modal untuk usaha berikutnya itu tidak berkurang, ya, tidak minus. Nah, kemudian dari segi kepemilikan ini hanya ada 20% di bursa, dan semuanya ini dipegang oleh retail dan market. Berarti pengendali tidak trading, ya, mereka. Dan yang
jual belikan pun hanya saham yang dilempar ke masyarakat saja ya. Jadi di sini pengendali tidak trading. Baik, sampai pada sini kita akan mengambil sebuah simpulan bahwa ini bukan simpulan, mungkin asumsi ya, bahwa perusahaan ini untung besar, namun dari segi investasi belum bisa karena tidak membagikan dividen ya. Namun yang perlu concern besar di sini adalah kita harus menunggu free cash flow-nya ini tidak minus ya. Free cash flow-nya tidak minus. Ini paling penting. Dari segi lain-lainnya sudah oke. Jadi kesimpulannya adalah menunggu free cash flow-nya membaik. Ini hal yang terpenting ya. Kenapa? Karena untuk bisa perusahaan itu langgeng operasinya ya, tentu saja kita harus meningkatkan free cash flow. Baik, lanjut kita membahas saham yang kedua, Trust atau Trust Finance Indonesia ya. Ini sudah jelas berarti bidang usahanya adalah pembiayaan ya, penyediaan dana dan modal pembiayaan ya. Baik, kita lihat dulu bahwa kita pun di sini hanya mendapatkan dua data di triwulan 2 ya, belum ada pembanding. Yang pertama bahwa harganya sekarang yang 426, keuntungannya ini 33, kemudian nilai bukunya 487. Keuntungan perusahaan ini berarti 6,79%. Kalau menurut saya dengan keuntungan 6,79 ini termasuk ya sebaiknya di atas 10 ya keuntungan persen. Keuntungan apa ya? Keuntungan bersihnya sebaiknya di atas 10%. Lanjut, dari data yang kita dapatkan ternyata ya harga sekarang ini masih di bawah dari nilai buku perusahaan. Nah, ini termasuk berarti bisa kita lihat bahwa perusahaan ini masih dihargai murah oleh investor. Investor belum menghargai di atas dari nilai bukunya ya. Kemudian namun ya dari segi maksimal beli ini ya, dari maksimal beli itu 331, harga sekarang sudah 420. Berarti 420-an. Berarti di sini ya dari segi dibandingkan dengan perusahaan harga sekarang memang masih rendah, tetapi untuk kita membeli ini sudah termasuk mahal ya. Namun tadi bahwa dari segi keuntungan perusahaan ini masih di bawah 10% ya. Lanjut kita cek dari segi dividen, ternyata perusahaan belum membagikan dividen. Artinya untuk kita yang investor ini agak belum disayangi istilahnya. Artinya apa? Sebagai investor kita belum bisa mempertimbangkannya karena kita tidak mendapatkan yield dalam setahun. Berikutnya dari segi free cash flow, nah di sini ada sedikit permasalahan. Ini berarti dari segi ketahanan ya. Dari segi ketahanan di triwulan 2 ini ya ternyata perusahaan ini free cash flow-nya minus 101. Dalam setahun itu minus 126, sama dengan 25%. Berarti untuk di triwulan 3 ini perusahaan harus mencarikan 25% untuk bisa menggerakkan roda usaha mereka supaya seimbang. Ini sangat seperempat, ini termasuk besar ya, termasuk besar minus free cash flow-nya. Kemudian dari segi karena ini pembiayaan berarti current ratio ataupun aset lancarnya kita tidak terpermasalahkan, hutangnya pun masih kecil juga, dan tanggungan-tanggungannya kecil, berarti tidak masalah ya. Cuma mungkin yang kita lihat di sini bahwa di HTB-nya ini maksudnya bahwa bahwa investasi dari pihak luar ini sepertinya kurang karena hanya 10% pihak ketiga menginputkan dana mereka ke sini agak kurang kalau menurut saya pribadi ya. Seharusnya ini
untuk perusahaan finance ini sebaiknya tinggi di sini ya. Artinya apa? Ada investasi dari luar yang masuk ya. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini di Kesei ini sudah 70% yang bisa ditradingkan di bursa, termasuk awas juga, tetapi kalau 70 ini aman saja sebenarnya ya. Hanya 30%-nya ditahan oleh pemilik, tidak ditradingkan. Dan untuk di non warkat ini sebanyak 25%, ini sangat bagus ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini ya, simpulan kita untuk perusahaan ini bahwa ada sebenarnya hanya ada dua benarnya ya, bukan hanya ya. Yang pertama ini dari segi free cash flow tadi yang paling concern terbesar ya, free cash flow-nya ya. Kita harus menunggu free cash flow-nya ini bahkan 25%, ini hampir seperempat kekurangan dana untuk bisa dijadikan modal diputar di triwulan berikutnya. Ini sangat penting ya. Berarti kita harus menunggu free cash flow-nya ini jangan sampai minus, yang pertama. Yang kedua EPS-nya, karena untungnya baru sekitar 6 atau 6 hampir 7%, ini kita juga harus mungkin EPS-nya harus ditingkatkan juga. Jadi ada dua yang kita cek ya. Jadi pertama EPS-nya nggak boleh minus, pertama free cash flow-nya harus di atas, tidak boleh minus. Yang kedua EPS-nya naik kalau bisa ya lebih dari 10%. Demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini. Yang pertama tadi adalah MKAP, yang kedua Trust. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.